Kebanyakan murid tapi biasanya agak males nih pakai metronom karena merasa kayak aduh ganggu banget nih suaranya, jadi nggak konsen. Halo teman-teman Nara, welcome back. Hari ini saya mau mengenalkan satu tool yang bisa kamu pakai untuk latihan. Jadi toolnya adalah sebuah metronom. Mungkin kamu pernah lihat yang kayak gini, atau mungkin seperti ini, atau mungkin nggak keduanya karena sekarang udah era digital juga ya. Jadi metronom ini sebenarnya ada banyak kegunaan, tapi yang paling utama adalah untuk menjaga tempo ya, karena ini akan mengeluarkan suara seperti tik 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 dan kamu harus bermain sesuai dengan tempo yang dimainkan oleh metronom tersebut. Sebenarnya saya juga udah nggak pakai lagi yang bentuknya fisik seperti itu. Jadi metronom yang sekarang saya pakai ini bukan sponsor, tapi ya saya pakai dari aplikasi namanya Soundbrainer. Dan ini saya bisa rekomen untuk dipakai, bisa cek di deskripsi nanti kalau mau download. Jadi basically ini adalah sebuah metronom digital. Jadi simple banget, kamu bisa langsung ke metronom dan di sini ada tempo yang bisa kamu set. Ya, jadi dari 70-an atau mungkin di bawah 70 ya, tinggal diputer aja, kamu set segimana. Kalau di karya klasik untuk gitar agak jarang ya ditulis temponya berapa, tapi biasanya ditulis dalam tanda tempo yang lain, misalkan andante, allegretto. Jadi kamu bisa kira-kira di sini kan ada juga nih, ada Gio misalkan sekitar 60-an. Nah, atau andante, andantino sekitar 80 ya. Jadi ini tinggal di-adjust saja. Itu sebenarnya sebagai acuan gambaran komposer tuh maunya secepat apa atau selambat apa sih karyanya. Oke. Lalu di sini kamu bisa set juga kayak misalkan mau time signature-nya 2/4, 6/8 kayak gitu, simple banget. Nah, sekarang saya akan taruh dulu di 1/4. Ya, jadi dia akan berbunyi terus. Ya, saya taruh temponya 80 mungkin. Seperti ini. Nah, ini adalah basic tempo saya. Ya, jadi crotchetnya atau not 1/4-nya itu 80. Nah, ini bisa saya pakai misalnya kalau latihan scale ya. Scale let's say G mayor. Oke. Sekarang kenapa kita harus pakai metronom ini? Biasanya orang yang baru belajar itu banyak kan informasi yang didapat ya. Either mesti liatin tangan kiri, liatin tangan kanan, udah gitu jaga tempo, belum lagi baca not, itu kayak pikirannya tuh terpecah kemana-mana. Nah, dengan kita punya metronom ini sebenarnya ini membantu kita juga untuk menjaga beat yang stabil. Karena kadang-kadang kalau baru mulai belajar, misalkan terlalu fokus sama tangan, nah ini ketukannya lama-lama jadi kayak melambat lah atau mempercepat sendiri, atau kadang-kadang ketukannya malah ngikutin tangannya kita gitu. Jadi tempo yang stabil itu susah untuk tercapai. Nah, makanya kamu bisa pakai metronom sebagai bantuan. Dan kamu juga bisa cek pas nggak nih mainnya di ketukannya yang tadi ya. Kegunaan yang kedua dari metronom ini adalah ini jadi sebagai force eksternal kamu ya. Jadi ada yang nge-push rasanya untuk kamu tetap jalan. Nah, tapi untuk menggunakan hal yang kedua ini, usahakan kamu sudah nggak pusing lagi sama tangan kiri atau tangan kanan. Jadi kamu sudah familiar dengan apa yang harus kamu mainkan, baru kamu pasang metronom. Jadi dengan begitu kamu benar-benar bisa fokus dengerin suara metronomnya dan ngecek apakah kamu udah pas di temponya. Yang ketiga kegunaannya adalah supaya kamu bisa melatih speed. Jadi kayak tadi misalkan kalau kamu main scale, kamu bisa style dulu kayak tadi saya 80 crotchetnya ya. Kalau misalnya saya mau latihan lebih cepat lagi, saya bisa bagi dua ya. Jadi ya dibagi dua itu otomatis kan saya mainnya udah lebih cepat lagi. Nah, atau kamu juga bisa tingkatin lagi temponya, misalkan jadi 90-an. Nah, kamu ikutin lagi nih pakai scale yang tadi. Jadi melatih speed secara sedikit demi sedikit supaya kamu akhirnya bisa mencapai speed yang kamu inginkan. Kebanyakan murid tapi biasanya agak males nih pakai metronom karena merasa kayak aduh ganggu banget nih suaranya, jadi nggak konsen. Nah, ini sebenarnya karena yang tadi saya bilang,
kamu masih bingung akan banyak hal, sehingga metronom ini bukan yang membantu malah jadi ganggu. Ya, jadi usahakan kalau misalkan yang mau pakai metronom, yang pertama ini kamu bisa dengerin dulu aja sebagai acuan, oh temponya segini kira-kira. Oke. Habis itu kamu bisa matiin dan latih dulu apa yang mesti kamu latih. Nah kedua, kalau misalkan udah bisa kiri dan kanannya, udah terbiasa gerakannya mesti kesini, nah kamu bisa setel lagi sambil mainin metronomnya dan ngecek apakah kamu pas di beat yang ditentukan. Oke, nah yang ketiga bisa kamu gunakan juga untuk ningkatin speed sedikit demi sedikit. Oke, jadi jangan takut pakai metronom, justru metronom ini menurut saya tools yang powerful banget untuk digunakan karena ini juga bisa nge-push diri kamu. Ini juga berguna banget kalau misalkan kamu main sama temen gitu ya, main duet atau main trio seperti itu, atau main di dalam satu ensemble. Karena yang sering kali terjadi dengan adanya banyak orang, banyak kepala, kadang-kadang tuh masing-masing temponya tuh suka beda-beda. Nah kalau pas saat latihan pakai metronom ini, semuanya akan terjaga konsistensi temponya. Ya tentunya at the end kita nggak mau main kayak mesin kan, nggak mau main kayak gini, statis gitu. Tapi itu adalah satu basis yang harus kamu miliki gitu, basis tempo itu harus ada. Jadi nanti abis dari situ kamu bisa sedikit demi sedikit kayak tambahin rubato, tambahin accelerando, tapi kamu tetap bisa balik lagi ke tempo yang awal atau tempo yang diinginkan sebenarnya dari keseluruhan lagu itu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kalau kamu belum pernah pakai metronom, coba deh pakai metronom dan tulis di komentar apa nih pengalaman kamu setelah mencoba latihan pakai metronom. Oke, thanks for watching and always remember, practice smarter, grow faster. See you in the next video. Bye.